Bro, lo pernah kepikiran gak sih? Sebenarnya banyak cowok tuh kepleset langkah di momen awal kenalan sama cewek. Mereka mikir, gue harus jujur total nih biar kelihatan tulus. Mereka mulai tuh nanya yang agak dalam-dalam, kayak, dulu mantan lo siapa? Lo pernah disakitin ya? Masa kecil lo bahagia gak sih? Dari luar sih kelihatan sweet ya, seolah-olah pengen kenal lebih dalam. Tapi kenyataannya, pas lo mulai masuk ke wilayah-wilayah personal kayak gitu, si cewek malah jadi hati-hati. Dia mulai mikir dua kali sebelum jawab, bukan karena dia fake, tapi itu naluri cara dia buat jaga diri. Dan akhirnya, yang lo dapet bukan cerita utuh bro, tapi versi editan yang udah disesuaikan, dibagusin, dibungkus rapi biar tetap kelihatan chill. Nah sekarang coba bayangin, gimana kalau lo bisa ngerti cerita masa lalunya tanpa harus nanya langsung, tanpa bikin dia waspada, apalagi merasa diinterogasi. Kabar baiknya, semua petunjuk itu tuh sebenarnya udah ada di cara dia ngomong, di jeda-jeda heningnya pas lo lagi cerita, di reaksi kecil pas lo muji dia, di respon dia waktu lo bahas topik-topik tertentu. Karena orang itu, bro, gak cuman pernah punya masa lalu, tapi hidup bareng masa lalunya itu. Entah itu trauma, luka lama, atau memori yang masih nyangkut. Dan lo gak perlu jadi detektif buat baca semua itu. Lo cukup jadi cowok yang rada peka, yang niat dengerin, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Dari situ lo bakal mulai lihat, apakah dia masih ke-trigger sama hubungan lamanya, apakah dia udah benar-benar move on, atau justru dia masih tinggal di reruntuhan hubungan sebelumnya. Nah, di sini gue bakal bantuin lo buat ngerti gimana cara baca tanda-tandanya, apa arti dibalik gestur-gestur kecil itu, dan paling penting, gimana lo jaga hati lo sendiri biar nggak ikut-ikutan ke bawah drama masa lalu orang, apalagi yang lo nggak pernah minta ikut campur. 1. Perhatiin gimana dia merespon perhatian. Bro, lo sadar nggak sih, salah satu cara paling simple buat ngintip masa lalu emosional cewek itu lewat cara dia nanggepin perhatian, apalagi dari cowok. Bukan cuman pas lo muji dia ya, tapi coba lihat juga pas dia lagi di tempat rame, pas dia main medsos, atau pas dia lagi jadi pusat perhatian. Apakah dia tetap tenang, cuek, santai, atau justru langsung glowing banget, kayak baru pertama kali ngerasa diperhatiin beneran. Nah, yang menarik juga nih, perhatiin deh seberapa sering dia nyelipin topik soal cowok lain. Kayak, cowok-cowok di gym tuh ganggu banget deh, atau DM gue rame banget, atau sering banget digodain di jalan. Kelihatannya sih lagi cerita doang, tapi bisa jadi itu bukan cuma cerita iseng bro. Bisa jadi ada kebutuhan di balik semua itu, rasa butuh diakui, rasa ingin dilihat, rasa pengen validasi. Mungkin dulu dia pernah ngerasa invisible, pernah disepelein, atau dicuekin entah sama mantan, atau bahkan dari orang tuanya waktu kecil. Akhirnya dia belajar, gue dianggap berharga kalau banyak yang merhatiin gue. Yang serem, dia sendiri bisa jadi gak sadar itu. Dan ini bukan soal narsis ya, tapi soal kebutuhan emosional yang belum kelar. Ada bedanya bro, antara cewek yang suka diperhatiin sama cewek yang butuh banget diperhatiin buat ngerasa dirinya layak. Yang pertama, oke, fun, seru, biasa aja. Tapi yang kedua, hati-hati, bisa berbahaya. Soalnya, pas perhatian lo berkurang, dia bisa cari di tempat lain. Bukan karena dia nggak setia, tapi karena dia udah ketergantungan secara emosional. Jadi jangan cuma lihat dia sering selfie atau posting-posting, tapi tanya deh dalam hati, dia posting ini buat nyambungin koneksi atau sekadar buat diakui? Kadang, satu pertanyaan itu bisa buka insight lebih banyak dari semua obrolan panjang yang pernah lo lakuin bareng dia. 2. Lihat gimana dia ngomongin cewek lain. Lo juga bisa dapet clue gede dari cara dia ngebahas cewek-cewek lain, bukan dari cara dia ngomong sama lo doang. Pas dia cerita tentang temennya, rekan kerja, atau bahkan orang asing, apa nada suaranya ramah dan positif, atau malah sinis, sarkas, penuh judgement? Kalau setiap cewek yang dia sebut itu katanya fake, drama, doyan selingkuh, norak dan sebagainya, itu biasanya bukan soal si cewek yang lagi dia omongin bro.
Itu cerminan luka dan rasa nggak aman yang belum sembuh dalam dirinya sendiri. Contoh, cewek yang sering ngejelek-jelekin cewek lain karena genit bisa aja dulu pernah diselingkuhin. Cewek yang nyinyirin keberhasilan orang bisa jadi karena dia sendiri ngerasa gagal terus. Dan yang paling sering tuh kalau dia bilang, gue tuh nggak cocok sama cewek, lebih cocok temenan sama cowok. Hati-hati bro, itu bukan tanda mandiri, itu bisa jadi trauma yang tersamarkan. Mungkin dulu dia pernah disakiti sama sahabat ceweknya. Mungkin dia tumbuh di lingkungan yang ngajarin dia buat bersaing terus sama perempuan lain. Intinya, kalau dia damai sama dirinya sendiri, biasanya dia juga damai sama orang lain. Tapi kalau semua cewek lain selalu dia lihat sebagai ancaman, coba tanya dalam hati, apa sih yang bikin dia ngerasa hidup ini kayak kompetisi terus? Kadang lu gak perlu nanya yang ribet, cukup dengerin pola omongannya. Dari situlah luka masa lalunya sering bocor tanpa dia sadari. 3. Cara dia nanggapi masalah dan konflik. Nah ini penting banget. Kalau lo pengen tahu karakter asli seseorang, jangan cuma lihat pas dia happy-happy aja. Lihat gimana dia ngadepin situasi gak enak. Kayak misalnya, lo telat bales chat, atau rencana cancel, atau lo bikin salah dikit. Dia langsung diem, langsung ngambek, marah, atau malah drama. Atau dia masih bisa ngomong baik-baik, jabarin perasaannya, dan cari solusi bareng lo. Reaksi dia di momen-momen kayak gitu tuh bukan random. Itu bentuk dari sejarah emosional dia, hasil dari pengalaman dia di masa lalu. Cewek yang dulu pernah ditinggalin, dicuekin, atau dikhianatin bisa berkembang kedua arah. Entah jadi super takut ditinggal, atau jadi super jaga jarak. Bisa juga dia jadi pendiam banget karena setiap kali dia ngomong, dulu malah dimarahin. Atau dia jadi tipe yang nyerang duluan sebelum disakitin buat jaga diri. Dan kalau dia langsung mikir negatif tiap ada masalah kecil, bisa jadi itu bukan karena lo yang salah, tapi karena dia masih bawa trauma masa lalu yang belum kelar. Sekali lagi bro, bukan tugas lo buat sembuhin dia. Tapi lo perlu paham, lo siap nggak kalau ternyata hubungan ini harus melewati proses penyembuhan bareng-bareng? Karena kalau nggak siap, lo sendiri bisa ikut capek secara emosional, dan itu nggak sehat buat dua-duanya. Intinya, bukan soal lo ngejudge masa lalu dia, tapi tentang lo peka sama sinyal-sinyal yang sering muncul diam-diam. Semua luka itu meninggalkan jejak, bukan di kata-kata, tapi di sikap, reaksi, dan cara mereka melihat dunia. Lo gak harus jadi terapis bro, cukup jadi cowok yang tahu kapan harus dengerin, dan kapan harus mundur kalau ternyata luka itu terlalu dalam buat lo ikut nanggung. 4. Gimana cara lo tahu timeline hubungan dia tanpa nanya langsung? Lo nggak perlu nembak pertanyaan, terakhir pacaran kapan? Buat tahu dia baru aja putus atau udah kelar dari hubungan sebelumnya. Kenapa? Soalnya kalau lo nanya gitu, biasanya jawaban dia udah dibungkus manis. Tapi sebenarnya semua petunjuk itu udah nyelip di obrolan-obrolan biasa kok, tinggal lo jeli dengerinnya. Misalnya dia bilang, gue tuh dulu sering banget makan di tempat sushi kecil itu, enak banget deh. Nah, dengerin kata dulu dan sering, bisa aja itu cerita yang nyambung sama mantannya. Bukan karena dia belum move on, tapi itu memori yang udah nempel. Terus, coba dengerin juga gimana dia ngomongin waktu. Kalau dia bilang, itu sih 2 tahun lalu ya, itu artinya dia ngasih lo clue. Tapi kalau dia malah ngeskip momen penting atau muter-muter pas ditanya timeline, mungkin emang masih ada bagian dalam hidupnya yang belum kelar atau belum siap buat dibuka. Kadang ada juga yang ngomong, setelah semuanya berantakan, atau gue harus bangun lagi dari nol. Nah, itu bukan sekadar curhat biasa, itu tanda kalau dia pernah jatuh dan mungkin sekarang masih berjuang buat bangkit. Lo nggak harus jadi detektif bro. Cukup jadi pendengar yang ngerti gimana caranya nangkep maksud dari kata-kata yang enggak diucapin. Kadang, diamnya itu lebih nyaring dari suaranya. 5. Bahasa tubuh dan energi yang dia bawa. Kita sering terlalu fokus sama omongan,
Padahal bahasa tubuh tuh nggak bisa bohong bro. Serius deh, dari cara dia duduk, gerak, dan vibe yang dia bawa, lo bisa tahu banyak hal. Pernah lihat cewek yang nggak bisa tenang duduk, yang tangannya sibuk mainin rambut, gigit bibir, ngecek HP tiap 10 detik padahal nggak ada notif masuk? Bisa jadi itu bukan sekadar iseng. Itu sinyal kalau dia lagi gelisah, dan gelisah itu sering banget muncul dari pengalaman masa lalu yang bikin dia nggak merasa aman. Sebaliknya, ada juga tipe yang kayak tembok es, duduk tegak, dingin, jarang senyum, kayak selalu jaga jarak. Bisa jadi dia pernah terlalu terbuka, terus disakiti parah, sampai sekarang dia pasang pagar setinggi mungkin buat jaga diri. Lihat juga tatapan matanya. Cewek yang masih nyimpen luka biasanya nggak bisa tatap mata orang lama-lama. Bukan karena sombong, tapi karena takut ketahuan kalau dia sebenarnya lagi rapuh. Tapi ingat, bukan berarti semua cewek yang gerakannya kayak gitu pasti trauma ya. Lo cukup jeli aja ngebedain mana yang sekadar kebiasaan dan mana yang sebenarnya cara dia bertahan. Kadang cewek yang kelihatannya strong banget dari luar, ternyata cuma pengen ada yang bikin dia ngerasa aman. Tapi, sekali lagi, jangan buru-buru ngerasa lo harus nyelamatin dia. Tanya dulu ke diri lo sendiri, gue siap gak kalau ternyata harus nemenin dia di proses penyembuhannya? Soalnya, kalau nggak siap, yang ada malah lo ikut capek sendiri. Jadi cowok itu PK, bukan kepo bro. Kalau lo pengen jadi cowok yang dihargai, jangan jadi cowok yang maksa tahu segalanya dari A sampai Z. Tapi jadilah cowok yang peka, yang bisa ngerti tanpa harus maksa dia cerita semua hal. Cewek itu bukan novel yang bisa lo buka langsung ke halaman terakhir. Dia bakal cerita pelan-pelan kalau dia ngerasa aman sama lo. Dan lo juga mesti cukup dewasa buat nerima cerita itu tanpa ngejudge. Kalau lo cukup jeli dari cara dia nerima pujian, dari obrolannya soal temen, dari cara dia marah waktu lo bikin salah kecil, lo bisa nangkep petunjuk penting. Gue lanjut atau cukup sampai sini aja? Karena lo bukan figuran di drama hidupnya. Lo punya pilihan. Lo boleh bilang, gue pengen nulis cerita baru bareng lo. Tapi lo juga punya hak buat bilang, selesain dulu bab lama lo. Jangan terlalu ngebet jadi penyelamat. Ingat bro, cowok yang keren tuh bukan yang maksa jadi penyelamat, tapi cowok yang tahu kapan harus ngedeketin dan kapan harus ngelangkah mundur buat jaga diri. Lo punya pilihan, jangan lupa itu, karena cinta itu bukan tentang nyelamatin orang yang lagi tenggelam, tapi tentang berenang bareng ke arah yang sama tanpa ada yang saling memberatkan. Oke bro, semoga bermanfaat. Semangat bro!